Saudara Rismon, kalau memang asli tunjukin aja ijazahnya ke publik. Ini loh ijazah saya, gelar S3 saya doktoral di Yamaguchi. Ini yang S2 di Jepang juga. Tunjukin aja. Ini sama halnya seperti Pak Jokowi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hanif Saputra. Seperti biasa teman-teman semuanya, di channel ini kita akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Nah baik teman-teman semuanya, bagaimana kita melihat ya manuver dari para termul yang mengalihkan kasus ini, yang tadinya kita terfokus pada kasus polemik ijazah Bapak Joko Widodo, mulai dialihkan oleh para termul untuk memfokuskan kepada polemik ijazah dari Rismon Sianipar ya, yang mulai diperkarakan oleh para termul. Padahal kita melihat ya bagaimana polemik ijazah Bapak Joko Widodo ini belum terkuak dan juga belum terbukti secara sah di pengadilan. Namun para termul telah mengalihkan fokusnya untuk membuktikan ijazah dari Rismon Sianipar. Ini merupakan salah satu langkah preventif yang diambil oleh para termul untuk mengalihkan ataupun memecah belah fokus agar kita tidak lagi terfokus pada polemik terkait dengan ijazah Bapak Joko Widodo. Nah baik teman-teman semuanya, seperti biasa pada video kali ini kita akan melihat beberapa cuplikan video yang akan membuka fakta-fakta atau membuka mata kita terhadap manuver yang dilakukan oleh para termul. Nah baik teman-teman semuanya, berikut kita lanjutkan menonton videonya. Saya yang meminta saudara Rismon lah. Udah tunjukin aja Bang Rismon. Saya pengennya Bang Rismon hadir. Justru ya, ketika mereka mempermasalahkan ijazahnya Rismon, maka sesungguhnya ketika RRT mempermasalahkan ijazah Jokowi, itu ya mereka memberikan justifikasi bahwa sesungguhnya persoalan ijazah itu adalah persoalan yang memang harus dibuktikan. Nah, cuman bedanya adalah kualitas Rismon dan kualitas Jokowi itu ya berbeda lah, ya kan? Satu mantan presiden 2 periode sehingga dia punya yang namanya public accountability. Satu adalah warga negara biasa saja yang kebetulan kritis terhadap kekuasaan yang sudah lewat sesungguhnya. Karena itu sesungguhnya ketika kemudian dia serang balik dipertanyakan soal kredensialnya, menurut saya ya justru ini makin memperlihatkan ya kan bahwa dugaan 99,9% ijazah Jokowi palsu itu menemukan pembenarannya. Karena Anda menyerang balik, itu kayaknya killing the messenger, ya kan? Jadi siapa pembawa pesan berusaha dibunuh. Ya sama saya. Debat begini tiba-tiba ada yang mensomasi kan? Kampungan banget, coba bayangkan. Orang kok debat ada yang mensomasi. Kita harus bedakan antara pendapat dan perbuatan. Kalau pendapat itu Anda mau sekritis-kritisnya itu ada di ruang demokrasi, tapi perbuatan beda. Kalau misalnya saya mengatakan ini sekian ijazah asli gitu ya, itu perbuatan. Padahal itu bukan pendapat. Ya saya ngasih contoh. Jadi kita harus bedakan. Jadi kalau misalnya ada orang yang melaporkan karena ada yang mengaku punya sekian ijazah asli misalnya, lalu dilaporkan itu karena perbuatan. Ya, tapi kalau kita berpendapat ya kan 99,9% ijazah Jokowi palsu dan itu dilaporkan, kampungan yang melaporkan itu nggak paham tentang demokrasi ya gitu. Nah baik teman-teman semuanya, itu dia pendapat dari Refli Harun ya, yang menyekakmat si Ade Hirmawan, seorang termul ya, yang mengatakan bahwa pembuktian yang ditujukan oleh para termul untuk membuktikan ijazah dari Rismon Sianipar ya, ijazah Yamaguchi dari Rismon Sianipar, itu merupakan langkah yang menjustifikasi bahwa ijazah itu memang harus dibuktikan otentikasinya. Cuman bedanya nih, Bapak Joko Widodo adalah pernah menjabat di beberapa posisi-posisi penting ya. Salah satu adalah di wali kota, gubernur, dan juga 2 kali periode presiden. Nah ini merupakan pejabat-pejabat publik yang memang harus memiliki transparansi latar belakang pendidikan. Kita melihat bagaimana Bapak Joko Widodo tidak pernah sedikit pun ya untuk membuktikan ijazahnya apakah asli atau palsu. Namun langkah yang diambil oleh para termul telah menjustifikasi bahwa ijazah memang harus dibuktikan dan ijazah memang harus dipertanggungjawabkan baik itu asli ataupun palsu. Nah, kita melihat bagaimana para termul ini mulai panik ya, mulai bingung bagaimana untuk melakukan manuver-manuver agar ijazah Jokowi itu terbukti asli ya, agar ijazah Jokowi ini terbukti oleh masyarakat bahwa tidak ada masalah sekalipun. Padahal kita sendiri mengetahui ya bagaimana
pengadilan masih terus berjalan, atau apalagi yang dilakukan di citizen lawsuit yang di Pengadilan Negeri Surakarta terkait dengan pembuktian ijazah dan Jokowi sebagai tergugat, itu masih terus berjalan persidangannya. Namun Bapak Joko Widodo tidak pernah hadir ya di pengadilan, yang menandakan bahwa dan juga menjustifikasi bahwa ijazah tersebut memang kontroversi, memang bermasalah, dan memang harus dibuktikan. Nah, baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan video ya. Baik, kalau Bang Adi melihatnya dari segi hukum seperti apa? Ya, Indonesia ini kan warga negaranya ada haknya. Setiap warga negara itu memiliki hak yang bisa melaporkan kalau di tingkat kepolisian, juga bisa dilaporkan. Jadi saya rasa yang menimpa Rismon ini sama dengan apa yang menimpa Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi hak setiap warga negara melapor dan juga dilaporkan. Iya, punya hak yang sama. Jadi kebetulan juga Bang Rismon ini kan meneliti ijazah. Apa salahnya kalau ijazahnya juga diteliti? Kan sama, persamaan hak, diatur undang-undang, demokrasi. Nah, kalau kita yang bicara demokrasi tadi sebentar kalau kita ngomong kita diprotes. Kalau mereka bisa ngomong, apalagi Mas Roy apa aja boleh dah. Oh boleh, memang. Apa aja boleh. Pokoknya Bang Andi Aswan nggak boleh apa-apa. Yang boleh cuman Bang Roy aja. Intinya bahwa itu membuka kebenaran. Intinya saya sampaikan bahwa yang dari Yamaguchi mana? Saudara Rismon, kalau memang asli tunjukin aja ijazahnya ke publik. Ini loh ijazah saya, gelar S3 saya doktoral di Yamaguchi. Ini yang S2 di Jepang juga. Tunjukin aja. Ini sama halnya seperti Pak Jokowi udah tunjukin aja gitu. Ini saya yang meminta Saudara Rismon lah. Udah tunjukin aja Bang Rismon. Saya pengennya Bang Rismon hadir. Jadi gini, kita tahu gitu loh. Ntar dulu, saya dulu ngomong. Saya nggak potong-potong. Bahwa kemudian boleh interupsi. Nah, itu baru interupsi. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia pendapat juga dari Ade Hirmawan yang mengatakan bahwa silahkan Rismon tunjukkan saja ijazahnya. Tunjukkan saja jika memang punya ijazah di Yamaguchi dan tempat lain, silahkan tunjukkan saja. Namun, hal yang sama malah dilakukan oleh Bapak Joko Widodo, di mana kita selama ini telah meminta untuk Bapak Jokowi menunjukkan saja ijazahnya. Ijazah aslinya, tunjukkan, datang ke pengadilan. Tunjukkan ijazahnya, berikan klarifikasi terkait dengan ijazah tersebut, apakah ijazah tersebut palsu ataupun asli. Silakan jika memang terbukti asli, dibuktikan oleh putusan pengadilan, ya silakan bagi mereka-mereka yang menuduh ijazah tersebut palsu untuk mempertanggungjawabkan. Namun jika terbukti ijazah tersebut palsu, ya silakan Jokowi yang akan mempertanggungjawabkan. Hal ini juga kita melihat bagaimana para termuli memiliki standar ganda ya. Meminta untuk Rismon menunjukkan ijazahnya, tunjukkan saja ke publik, memberikan klarifikasi. Namun ketika Jokowi diminta untuk menunjukkan ijazahnya, memberikan klarifikasi, mendatangi pengadilan, hal tersebut selalu dibantah oleh para termul. Karena dengan alasan Jokowi tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan, tidak memiliki kewajiban untuk mendatangi pengadilan. Namun mengapa malah memberikan statement untuk menyuruh ya, untuk meminta Rismon melakukan hal yang sama yang sebelumnya dibantah oleh mereka. Nah, inilah adanya standar ganda dari para termul nih teman-teman semuanya. termul. Nah, baik teman-teman, kita akan melanjutkan videonya. Jadi begini, saya ingin membawa itu nuansa pada ilmu pengetahuan ya. Jadi instead of kita berdebat, begini, kita harus membedakan antara yang namanya ijazah yang sudah digunakan pada ranah publik sama ijazah yang tidak digunakan pada ranah publik, ya kan? Ijazah Jokowi itu adalah ijazah yang sudah digunakan ranah publik, sehingga pengecualian dalam undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik, itu tidak berlaku. Sehingga dia sampai kapanpun menjadi ranah publik. Sementara Rismon itu bukan untuk jabatan publik, ya kan?
Adapun dia kemudian bicara mengenai hal-hal yang terkait dengan dirinya, kita harus bedakan Oke. mana yang namanya kewajiban hukum, mana yang namanya Kita kewajiban sudah tangkap etis, poinnya, mana Bang. kewajiban moral, itu loh. Oke, silakan Itu Bang. harus dipahami. Apa yang dikatakan saudara Refli Harun ini, dia mestinya juga membaca background dari saudara Rismon Sianipar ini. Saudara Rismon Sianipar ini menggunakan ijazah S2 dan S3 dari Yamaguchi Daigaku itu sebagai dosen, Sebagai ahli. sebagai ahli di Universitas Mataram. Dia nggak pernah baca yang namanya undang-undang keterbukaan Saya mau informasi bicara publik. ini, itu dipakai oleh saudara Anda nggak Rismon. pernah baca itu. Nggak ada bedanya. Nggak bisa, nggak ada bedanya. Anda yang nggak paham. Sebagai dosen, sebagai ahli di Dia Universitas meng- ya, Mataram. dia Lain, itu keterbukaan publik. Iya dong. Artinya apa? Ya, dia Dari mana? Dari mana lainnya? Lain. Orang yang nggak buat Udah, Bang Rismon, udah marilah kita. Siapa yang Bang buat? Dia nggak punya standingnya juga untuk bicara masalah itu. Saya Ini jelas, udah mengatakan ini. Perdebatan Mungkin tentang undang-undang ijazah 14 tahun ini itu sudah sudah salah. salah. Ini tidak kalah dengan perdebatan. Baik teman-teman semuanya, itu juga perdebatan yang sangat seru ya antara Andi Aswan, Ade Irmawan dengan Roy Suryo dan juga Refli Harun yang memperdebatkan urgensi pelaporan atas ijazah Yamaguchi dari Rismon Sianipar. Refli Harun mengatakan bahwa adanya unsur keterbukaan informasi publik, bagaimana Bapak Joko Widodo memang pernah menduduki jabatan-jabatan yang memang mengharuskan adanya transparansi informasi kepada publik. Sementara Rismon Sianipar tidak pernah berada di menempati jabatan-jabatan yang serupa dengan Bapak Joko Widodo. Maka ini harus diberikan pembedaan ya, harus ada garis besarnya terlebih dahulu. Bagaimana perbedaan ini sangatlah bertolak belakang. Bagaimana Bapak Jokowi memang yang sudah menduduki jabatan publik, yaitu sebagai wali kota, sebagai gubernur, dan juga sebagai presiden, memang harus adanya transparansi informasi publik. Bagaimana latar belakang pendidikan dari beliau, bagaimana latar belakang lain hal dari beliau. Jadi pendidikan itu memang sangat penting, harus dibuktikan, karena ini menjadi dasar ambang batas pendidikan seorang presiden. Memang di negara kita itu peraturannya mengatur bagaimana lulusan SMA pun bisa menjadi presiden. Namun persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana jika memang Bapak Joko Widodo tidak memiliki ijazah sarjana, silakan gunakan ijazah SMA. Bukan malah mengada-ada ijazah tersebut dan juga mendaftarkan ijazah tersebut untuk menjadi menempati beberapa posisi-posisi yang mengharuskan adanya transparansi informasi publik. Nah, sekiranya begitu teman-teman semuanya, bagaimana teman-teman memandang nih? Apakah urgensinya untuk membuktikan ijazah dari Rismon Sianipar? Ataukah ini hanya langkah pengalihan isu oleh para termul agar kita terpecah fokusnya, agar kita tidak lagi memikirkan ataupun berusaha membuktikan kontroversi polemik ijazah Joko Widodo. Nah, silakan teman-teman semua jika ada pandangan ataupun ada pendapat, silakan dituangkan di kolom komentar. Sekiranya demikian teman-teman pada video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang menonton video ini sampai akhir. Saya doakan semoga dimanapun kalian berada, saya selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala bentuk aktivitasnya. Saya Hanif Saputra, pamit undur diri dari video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.